Para jemaah, kita masih mengkaji masalah ibadah haji dan umrah. Sekarang sampai kepada bacaan wala ala ghairi mukallafin. Ini tentang wajib haji ya. Apa itu? Ya. Yaitu tentang syarat wajib haji ya. Syarat wajib haji. Mari Islam, mukallaf, merdeka, mampu dan waktu. Nah, dengan adanya kalimat mukallaf, maka di sini katakan wala ala ghairi mukallafin. Tidak wajib ibadah haji terhadap orang yang belum mukallaf, yang belum dibebani hukum. Jadi kalau dia masih kecil diajak pergi haji sama bapaknya, nanti kalau sudah balik dan kalau dia sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia wajib melaksanakan ibadah haji. Karena ketika dia diajak sama bapaknya belum balik, ya, zaman dulu karena gampang pergi haji, maka banyak orang kaya yang ngajak anaknya. Karena sekarang ada duit, sekarang tahun ini juga bisa berangkat, jadi gak pakai nunggu bertahun-tahun, berbelas-belas tahun. Qasabiyin wa majnunin wa man bihi rikkun wa man lastita'ata lahu. Seperti anak kecil, dia belum balik, belum mukallaf, maka dia tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Wa majnunin, orang gila, ya, dia juga tidak termasuk orang yang wajib, yang tidak memenuhi syarat wajib haji. Wa man bihi rikkun, dan budak, karena syarat wajib haji adalah hurrun, merdeka, budak tidak wajib. Wa man lastita'ata lahu, dan juga tidak wajib bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Wa sayati bayanu kaifiyatiha, dan akan datang penjelasan tata cara pelaksanaannya. Ya. Pelaksanaan apa? Ya, tata cara pelaksanaan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Wala ala man istata'a qabla waqtil haji, juga tidak termasuk wajib, tidak termasuk syarat, memenuhi syarat ibadah wajib haji terhadap orang yang mampu melaksanakan ibadah haji sebelum waktu datangnya musim haji. Summa iftaqara qabla maji'ihi, kemudian dia menjadi fakir sebelum datang waktu ibadah haji. Ibadah haji itu kan waktunya 3 bulan. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari di bulan haji. 3 bulan itu. Nah, dia ada uang untuk ongkos haji pergi pulang, adanya sebelum 3 bulan tadi. Katakanlah dia ada duit di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, ya, di bulan Maulid ada duit, bos orang bisa, sehat badannya. Nah, kemudian pas datang musim haji itu dia gak punya duit, dia fakir. Mungkin duitnya kecolongan, atau mungkin kebakaran rumahnya, uangnya taruh di rumah, bakar semua zaman dulu. Nah, jadi berarti orang itu tidak istitoah, orang itu gak mampu. Karena waktu dia mampu itu sebelum datang musim haji. Pas datang musim haji dia fakir, maka dia tidak termasuk orang yang istitoah, tidak termasuk orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Karena kita berserta di bulan Rabiul Awal. Nah, kita kan ada kebangkitan, kita tahan lagi bisa nggak?
Jadi kalau masalah itu urusan kita dengan pemerintah. Maksudnya uangnya Iya. bisa ditarik, tapi biasanya ada potongan-potongan, berapa persen potongannya, gitu ya. Kalau seandainya kita mengalami seperti itu, satu-satu jalan hanya itu, selain itu nggak lagi ya uang, umpamanya itu ya ada potongan biasanya dari pemerintah, itu berapa persen ya? Uang wajib kan? Nah jadi dia di situ kan kalau kita store bulan apa gitu kan berangkatnya kapan kira-kira? Tahun kemudian. Ya itu kan 2 tahun kemudian kan masih lama lagi gitu kan ya. Ya masih lama lagi ya. Artinya kalau kita mau tarik apakah separuh atau gimana ya karena memang nunggu lama gitu kan, nunggu lama gitu bukan masalah sebenarnya gitu kan. Nah jadi karena zaman sekarang seperti itu beda sama zaman dulu. Nah zaman dulu ya tadi saya katakan ada uang sekarang juga kita bisa store, ya kan bisa store. Nah, gitu. Wakada begitu juga tidak memenuhi syarat wajib haji. Lawif taqara ba'da hajihim wa qabla ruju'i liman yu'tabaru fi haqqihil istita'atu dhihaban wa iyaban. Kita ini kalau pergi haji itu kan pergi pulang. Ongkos yang kita keluarkan, ONH, ongkos naik haji yang kita keluarkan untuk pergi sama pulang. Ya, pergi naik pesawatnya, pulang naik pesawatnya, ketika kita berada di sana buat makan kita, ya, ketika pulang begitu juga. Nah ini ada orang yang melaksanakan ibadah haji, dia fakir, menjadi fakir sesudah ibadah haji mereka, tetapi sebelum pulang, ya. Katakanlah umpamanya itu bukannya kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita bayar sama pemerintah. Nah ini katakanlah orang-orang yang di sana tuh dia berongkos sendiri. Jadi kita kepada pemerintah karena kan lewat laut. Kalau orang-orang yang tidak lewat laut, orang-orang dari Afrika dari mana kan mereka itu ya bawa mobil sendiri atau mungkin kontrak atau nyewa mobil. Nah buat pergi ada tuh ongkos buat pergi. Buat makan selama perjalanan juga ada. Tetapi sebatas itu, ongkos buat pulang agak ada. Ya, makan buat selama pulang gak ada juga. Nanti sudah direkam tuh. Ongkos mobil sekian, buat makan sekian hari sekian. Pas banget ini. Pulangnya kan sama juga segitu juga kan, misalnya gak ada. Nah, berarti orang itu belum dikatakan istitoah. Orang itu belum dikatakan mampu. Karena dia mampu ongkos itu buat pergi saja, ya. Sementara buat pulang kagak mampu. Makanya dikatakan sini, wakada lau yuftaqara, begitu juga kalau ada orang fakir ba'da hajjihim, setelah pelaksanaan ibadah haji mereka, wa qabla ruju'i, dan sebelum pulang, ya. Sebelum pulang, liman yu'tabaru fi haqqihil istita'ah dhahaban wa iyaban, bagi orang yang bermaksud pada haknya mampu itu pergi pulang sementara dia pulangnya fakir. Perginya mah ada ongkos, pas pulangnya ada, berarti orang itu belum istitoah namanya, ya. Jadi artinya dia udah rekan betul pergi pulang umpamanya 20 juta, punya duit hanya 10 juta, ini buat pergi doang, pulangnya padahal dia termasuk orang yang pergi pulang. Lain sama orang yang dari sini pergi ke sana, nah pas sampai di sana dia mau kerja di sana, berarti ketika pulang itu berarti ongkos buat pergi saja. Itu lain, ini enggak, orang yang memang sampai pas ibadah haji pulang lagi. Nah buat pulangnya nggak ada duitnya, nggak ada ongkosnya, maka itu termasuk orang yang belum istitoah juga. Karena mampu itu dhahaban wa iyaban, pergi dan pulang. Kalau bahasa kita pulang pergi, jadi pulang dulu pergi ya, ya pergi pulang gitu. Nah itulah syarat-syarat wajib haji.
Ya, jadi syarat wajib haji itu ada 5: Islam, kemudian mukallaf, merdeka, mampu, dan sudah datang waktunya. Kemudian berikutnya wasyartu wujubil umrati, dan syarat wajib-wajib umroh. Umroh itu ada umroh, ada haji. Kalau umroh itu waktunya panjang, selain yang 3 bulan tadi, ya selain 3 bulan tadi, ya. Jadi umpamanya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Banyak tuh waktunya untuk umroh. Makanya kalau orang-orang yang umroh itu di bulan-bulan itu, pas menjelang bulan haji udah gak berangkat mereka. Tanya Ustaz Afif tuh, kalau ada Ustaz Afif kan gak ada dia. Nah, jadi dia tahu waktu-waktunya. Nah, sekarang syarat wajib umroh ma marra illal waqta, sama seperti syarat wajib haji yang sudah lewat kecuali waktu. Jadi dia gak pakai waktu. Jadi berarti Islam, mukallaf, merdeka, mampu. Jadi kalau haji ada 5 syarat wajib hajinya, kalau umroh syarat wajib umrohnya hanya 4. Karena waktu berhitung. Islam, mukallaf, merdeka, dan mampu. Waktu enggak, kenapa? Karena waktu itu bebas kapan aja. Ya kalau haji itu 3 bulan, bukan 3 bulan, 2 bulan 10 hari. Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari bulan haji. Maksudnya apa? Di bulan-bulan itu dia boleh niat ibadah haji. Ya. Illa waktun laha muayyanun, karena untuk ibadah umroh ini tidak ada waktu tertentu, tidak ada waktu khusus. Ente mau umroh bulan Maulid boleh, bulan Sri Mulut boleh, bahasa kita, ya. Di bulan Roah boleh, di bulan Sya'ban boleh. Tapi kalau haji ya 3 bulan tadi, 2 bulan setengah tadi, 2 bulan 10 hari tadi, ya. Fayajuzul ihramu biha fi ayyi waqtin syaa. Maka seseorang boleh dilakukan ihram umroh itu di waktu kapan saja yang dia kehendaki. Fi waqtin syaa, fi ayyi waqtin syaa, pada waktu mana saja yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Jadi ihram umroh itu di bulan apa saja. Kalau ihram haji hanya 2 bulan 10 hari tadi. Ingat, yang namanya umroh sama haji selalu ada ihramnya. Sama seperti sholat. Sholat yang wajib dan sholat yang sunat ada takbiratul ihramnya. Jadi sholat yang wajib dan sunat awalnya adalah takbiratul ihram. Haji dan umroh awalnya adalah ihram. Ada ihram haji, ada ihram umroh. Kita harus pahami. Makanya dikatakan di sini fayajuzul ihramu biha fi ayyi waqtin syaa, maka boleh ihram umroh pada waktu yang mana saja ia inginkan, ia kehendaki, ia maui. Ya, di bulan apa saja. Na'am yaktani dzalika 'alal muqimi binan lirrabyi. Ya, dilarang melaksanakan ihram umroh bagi orang yang tinggal di Mina untuk melontar. Orang sedang berada di Mina di musim haji itu, kemudian dia melontar jumroh. Nah di situ di Mina itu dia dilarang untuk meniatkan ihram umroh karena dia sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi yang namanya melontar itu adalah urutan ibadah haji. Jadi ketika orang yang mukim yang menetap di Mina, maka dia dilarang untuk melaksanakan ihram umroh. Ya, karena itu masih dalam urutan ibadah haji. Ya, mudah-mudahan paham nih, karena kalau orang yang belum pernah ke sana rada bingung juga. Ya, hanya ya pahamilah. Yang namanya haji dan umroh itu diawali dengan ihram, diakhiri dengan cukur atau tahallul. Kalau sholat diakhiri dengan salam. Jadi itu supaya paham.
Ya, paham. Kenapa orang yang sedang menetap di Mina tidak boleh niatkan ihram umrah? Lishtighalihi birrami wal mabiti. Karena sibuknya dia ya untuk melontar jamratul aqabah, ula dan wusta, wal mabiti, dan sibuknya dia untuk menginap di Mina. Maka ketika sedang berada di Mina jangan niat ihram umrah. Ya, gitu. Nass alai Syafi'i fil ummi, ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, nama kitab Al-Um. Nah, itulah tentang syarat wajib umroh. Ada 4: Islam, mukallaf, merdeka, dan mampu. Wa nusuku anwa'un arba'atun. Ibadah haji dan umroh itu bermacam-macam. Jadi ada 4 macam. Arba'atun. Jadi nusuk ini haji dan umroh itu sudah kenal itu ya. Sebagaimana saya katakan di awalnya namanya nusuk itu ibadat secara mutlak. Ibadat apa saja namanya nusuk. Tetapi akhirnya lebih terkenal kalau dikatakan nusuk itu adalah seperti manasik haji, itu adalah haji dan umroh. Jadi haji dan umroh itu bermacam-macam. Di dalam hal ini adalah arba'atun, ya, ada 4. Nusuku islamin, ya, wa qada'in wa nadrin wa naflin. Jadi yang pertama nusuki islamin, yaitu ibadah haji yang wajib. Haji yang pertama. Jadi haji yang pertama itulah yang haji yang wajib. Haji kedua sunat, ketiga sunat, terus selanjutnya sunat. Jadi dikatakan diistilahkan nusuki islamin, ya, ibadah haji yang wajib. Ini yang pertama. Wa qada'in, dan ibadah haji qada. Karena waktu dia melaksanakan ibadah haji ada kerusakan hajinya. Dia mengerjakan sesuatu perbuatan yang merusak hajinya, sehingga tahun depan dia qada'in, balik lagi. Yang kedua, wa nazrin, dan yang ketiga, ya, ibadah haji nazar. Ya, nazar jadi wajib juga. Kalau saya beres urusan saya, tanah saya digusur, ya, saya akan melaksanakan ibadah haji jenazah tahun ini. Itu wajib juga. Jadi ibadah haji yang pertama itu wajib, qada juga wajib, nazar juga wajib. Wa naflin, dan yang berikutnya adalah ibadah haji sunnah. Ibadah haji yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa nusuk itu 2. Ya, nusuk ada 2. Yang pertama fardu, yang kedua sunat. Yang fardu dibagi 3. Ada nusuk fardin, nusuk islamin, nusuk qada'in, dan nusuk nazrin. Jadi ada ibadah haji yang wajib yang pertama, ada ibadah haji kena qada, ada ibadah haji kena nazar, dan yang kedua naflin sunat. Nah, gitu. Jadi 4 ini bagi 2. Ya, yang pertama fardu 3. Apa? Nusuki islamin, nusuki qada'in, dan nusuki nazrin. Dan yang ini adalah naflin sunat. Ini yang 3 macam ini, nusuki islamin, wa qada'in, wa nazrin, bisa saja dikerjakan dalam sekaligus. Dia melaksanakan sekali, tapi termasuk nusuki islami, nusuki qada'in, nusuki nazri. Gambarannya gimana? Ada seorang budak, dia melaksanakan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya rusak. Ya kan, ada beberapa larangan ketika melaksanakan ibadah haji yang boleh dilakukan, ya, atau yang mesti dilakukan malah dia gak lakukan. Yang rukun umpamanya kan rusak itu hajinya. Nah kemudian dia bernazar nih, ketika dia melaksanakan ibadah haji, rusak haji, dia bernazar, ya, kalau
dia merdeka dan dia mampu, dia akan melaksanakan ibadah haji. Ya, dia akan melaksanakan ibadah haji. Jadi dia bernazar kalau dia merdeka dan dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia laksanakan lagi ibadah hajinya itu. Begitu dia merdeka, ada duit, dia pergi. Berarti ketika dia pergi itu dilaksanakan haji Islam, dan dia laksanakan kodonya juga, dan dia laksanakan nazarnya juga. Jadi sekali ibadah haji itu 3, ya, haji yang wajib, haji kodo, dan haji nazar. Nah itu kalau seandainya terjadi semacam itu. Jadi sekali kerja 3 hukum tuh, ya, 3 hukum. Nah itu. Wa yu'addi an-nusukani bi aujuhin, dan dilakukan 2 ibadah ini, haji dan umroh itu, dengan beberapa cara. Maksudnya salah satu ada 3 cara. Jadi melaksanakan ibadah haji itu ada 3 cara. Ada yang namanya haji tamattu, ada yang namanya haji ifrad, ada yang namanya haji qiran. Jadi ada tamattu, ada ifrad, ada qiran. Itu haji 3 macam. Jadi katakan di sini wa yu'addin nusukani bi aujuhin, dan dilaksanakan, ditunaikan ibadah haji dan umrah itu dengan beberapa cara. Aujuh kaifiyat, beberapa cara. Maksudnya apa? Salah satu ada 3 cara. Ya, ada 3 cara. Yang mana kita mau ambil terserah. Ya. Hanya nanti ada yang kalau kita ambil itu kita kena dam. Ya, yang mana kena dam? Haji tamattu kena dam. Ya, kenapa? Karena kita di situ, ya, yang seharusnya kita melaksanakan ibadah ihram haji, tapi kita ihram umroh. Nah, setelah itu kita buka pakaian ihram kita, kemudian kita tunggu sampai tanggal 9 bulan haji. Nanti insya Allah akan saya jelaskan lebih lanjut. Ya, insya Allah nanti kita lanjut, saya jelaskan mana yang 3 macam itu. Nanti jelaskan ifradun wa tamattu'un, ya, kemudian juga wa qiranun, ya. Sampai sini dulu ya. Nah, baca dulu. Lewat 21 berarti masih ada 11 menit, ya. Sekarang tanggal 22 ya. Nah, 23. Baik, kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ini bicarakan masalah hal-hal yang membinasakan kita. Kemarin ria, sifat ria, beribadah karena ingin mendapatkan pujian manusia. Wa minal muhlikati, itu bukan. Dan di antara perbuatan-perbuatan yang bisa membinasakan kita. Maksud membinasakan artinya pahala ibadah kita bisa rusak atau kita berdosa. Yaitu al-hasadu lil muslimina, iri hati kepada orang Islam. Ya. Jadi kalau ada orang mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat, ya, dia iri. Jadi ingin, merasa tidak suka kalau orang lain mendapatkan nikmat. Dia pengen nikmat orang lain itu pindah pada dia. Itu namanya iri, itu namanya hasad. Ya. Nah, jadi yang dikatakan hasad itu adalah tamanna zawalu ni'matil ghair, menginginkan hilangnya nikmat orang lain dan pindah pada dia. Itu sifat hasad namanya. Wa mahabbatu syarri li ahadin minhum, dan senang kalau kejahatan itu
Kalau keburukan itu ada pada orang Islam. Kalau ada orang Islam mendapatkan keburukan, kejahatan, kejelekan, dia demen. Kalau ada orang punya nikmat, dia pengen supaya nikmat orang itu ludes, habis, pindah kepada dia. Itu jelek. Ya, misalnya kita bersyukur, kata kita buat beli mobil, siapa tahu kalau kita nanti butuh, kita pinjam sama dia, gitu. Daripada kita pinjam kemana-mana, kan sama tetangga aja gitu. Ini enggak, mudah-mudahan mobil tabrakan hancur habis dah, gitu ya. Nah, itu kan benar, ya. Nah, pas dia butuh, itu malam-malam lagi mau rumah sakit, nah mobil nggak ada, ya. Grab nggak datang-datang, kita pesen kalau malam, itu ada tetangga, kan enak, ya. Kemudian wa idmarul adawati wal ghasyi wal hiqdi lahum, dan menyembunyikan permusuhan. Yang menyembunyikan permusuhan di depan orang itu manggut-manggut. Iya, padahal di belakang itu nunjukin kepelan. Ya, nah itu duduknya duduk belangkon katanya kata Ibrahim. Duduk ya, tapi di belakang nunjukin kepelan. Itu namanya idmarul adawah, menyembunyikan permusuhan. Wal ghasyi, ya, atau wal ghasyu, dan juga menipu. Ya, kata Rasulullah, laisa minna man ghasyana, tidak termasuk umat kami orang yang menipu umat kami. Jadi pada suatu ketika Rasulullah mengadakan sidak pasar. Kemudian ada penjual makanan yang di atasnya kering. Kemudian Rasulullah masukkan biji tangannya ke makanan itu, ternyata di dalam basah. Kata Rasulullah, kenapa begini? Nah, macam-macam alasannya. Kata Rasulullah, laisa minna man ghasyana, tidak termasuk umat kami orang yang menipu umat kami. Itu namanya ghash. Wal hiqdu lahum, dan dendam kepada mereka. Entar lo, boleh dendam gitu. Entar lo meleng lo, awas lo. Ya gitu. Itu hiqdu. Wa qillatur rahmati bihim, sedikit rasa sayang kepada umat Islam. Wa syafaqati alaihim, sedikit rasa empati, sebenarnya sayang sama rahmat dan syafaqah. Rasa sayang dan rasa empatinya kurang. Jadi kalau ada orang kena musibah tuh rasa terenyuh hatinya, ya ingin menyumbang tuh nggak ada, ya nggak ada sedikit pun. Nah itu namanya orang yang qillatur rahmat. Kemudian wasu'uz zanni bihim, buruk sangka. Jangan-jangan dia nipu kali, jangan-jangan dia korupsi kali. Masa kerjaan begitu aja udah buat di rumah begitu. Nah, dan awalnya dia dapat warisan dari orang tuanya di kampung. Ya, memang kerjanya begitu, tak begitu-begitu aja, yang mendapat seberapa, tapi dapat warisan. Namanya suudzon. Fa kullu dzalika minas sifatil muhlikati, semuanya itu tergolong sifat-sifat yang membinasakan, yang menghancurkan pahala, yang menambahkan dosa. Amal hasadu, adapun yang dikatakan iri, fahasbuka bihi dzamman wa qubhan, cukuplah kamu dengan perbuatan itu tercela dan menjadi buruk. Jadi kalau kita memiliki sifat iri, berarti kita udah tercela dan ya, udah buruk udah kita. Allah Ta'ala amara Rasulullah SAW bil isti'adati min syarril hasidi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk berlindung daripada kejahatan orang yang iri. Ya, Allah perintahkan tuh. Ya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung daripada kejahatan orang yang iri, kama amarahu bil isti'adati min syarri syaitan, sebagaimana Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung daripada kejahatan syaitan, ya, minal jinnati wan nas. Wa qala ta'ala, kata Allah dalam Al-Qur'an, wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari kejahatan orang yang iri apabila dia berlaku iri hati. Artinya jangan sampai kita miliki sifat itu.
Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada. Ya. Hati-hatilah kamu terhadap sifat ini. Ya. Jadi kita disuruh hati-hati, jangan sampai tuh. Jadi iyyakum itu dhamirun mansubun ala takdir. Dia domir nasab, namanya ada takzir, untuk peringatan, awas, hati-hati, gitu ya. Iyyakum wal hasada. Dan selalu kalimat setelah iyyakum dan wa nasab badannya hasada. Iyyakum waz zanna, iyyakum wal kadhiba. Selalu ba itu udah suatu ketentuan begitu. Hati-hatilah kamu daripada sifat iri. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanati. Karena iri itu akan memakan kebajikan, akan memakan pahala. Kama takulun narul khataba, bandingannya sebagaimana api membakar kayu. Jadi kalau kayu bisa dia terbakar dengan api, maka kebaikan kita bisa terbakar dengan hasad, dengan iri. Jadi pahala ngaji kita, pahala sholat kita, pahala haji zakat kita bisa habis tuh dengan sifat iri itu. Nah, jangan sampai tuh, ya. Jadi jangan sampai nanti kebaikan kita jadi habis antara iri kita. Jadi orang yang diiri enak aja lah kita, ya, yang jadi pahala kita kurang, udah gitu jadi penyakit buat kita. Kesel terus sama orang itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. Tidak akan berhimpun, tidak akan berkumpul di dalam hati seorang hamba. Jawab itu rongga, ya, maksudnya hati. Tidak akan berkumpul di dalam hati seorang hamba al-iman wal hasad, iman dan iri. Jadi artinya ketika orang itu ada iman di dalam hatinya, gak iri. Ketika sedang dia iri, imannya tersingkir. Salah satu itu mungkin ada dua di dalam hati, salah satu. Wa hadza syadidun. Ini suatu ancaman yang perlu kita waspadai. Fata'ammalhu, maka renungkanlah, pikirkanlah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasulullah SAW, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Janganlah kalian saling iri, janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling membelakangi. Membelakangi artinya masa buruk. Al-hadisah, hadisnya panjang tapi disebut pendek, makanya al-hadisah. Iqra'il hadisah bitamamihi. Tinggal 10 menit ya sampai situ. Insyaallah kita lanjutkan apa artinya hasad wa makna al-hasad. Para jamaah, alhamdulillah masih ada yang masih infak minggu kemarin. Anak Pak Wahyu Hidayat masih uang 1 juta ya rupiah untuk pembangunan atau renovasi musola kita. Ini renovasi musola kita tinggal satu nih, tinggal ini nih, ya, memperbaiki kipas angin. Karena mungkin dia pikir belakang tuh kan, jadi akhirnya dari rumah saya dulu. Tapi rumah saya itu pakai duit saya ya, terjadi bilang wah ini dari uang ini, bukan, ya. Itu ada rekeningnya, saya takut ada buatnya, takutnya usah basi kelembetan ini. Saya buat apa? Kalau nyari tukang susah, ya, makanya lagi kesempatan sebelum diambil sama Pak Pur udah kerja rumah saya karena pada bocor dan temboknya pada rukus-rukus begitu. Ini untuk sementara, alhamdulillah, nanti akan saya tulis rinciannya, ini globalnya aja. Jadi masukkan uang infak ini terakhir 20.750.000 rupiah, ya. Kemudian pengeluaran 13.437.000 rupiah, sehingga ada saldo 7.313.000 rupiah. Dikurangi lagi sama buang sampah 2 kali tuh, 3 kali bahkan
Yang pertama karena sampah-sampah itu banyak, beberapa karung dan kayu-kayu itu saya kasih 200. Kemudian belakangan lagi dari material saya paksa supaya dia pulangnya jangan kosong, buat kasih 50. Yang terakhir kemarin tukang sampah, karena ada masih 3 karung lagi sampah itu 20.000, jadi 270.000, sehingga saldo akhir 7.043.000 ya. Nah insya Allah nanti kita gunakan buat ini, dan kalau masih ada sisanya kita gunakan ada pamungkas, nanti ada hubungan lain untuk sholat itu. Kita baca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan pahala kepada orang-orang yang telah menerjemahkan katanya di musola kita ini, dan kita baca Fatihah mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita, dan orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia ditempatkan dengan sebaik-baiknya oleh Allah. Yang lagi pada sakit, Allah sehatkan badannya, yang penyakitnya ditarik dan menjadi sehat walafiat. Anak cucu kita yang sedang belajar dijaga dipelihara oleh Allah dan berikan ilmu bermanfaat. Al-Hadiniya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا